Halo teman-temanku, saudara-saudara terkasih, ketemu lagi dengan saya Sutalyono di channelnya Wong Bodo. Saya akan memulai lagi aktif di channel saya, khususnya sekarang yang terkait dengan uh, saya mempelajari dan melaksanakan untuk hidup sehat. Kemudian saya bertanya, hidup sehat kaitannya dengan perintah di dalam kitab suci, khususnya Alkitab. Saya itu menanyakan begini melalui AI. Adakah ayat dalam Alkitab yang memerintahkan agar manusia memelihara tubuhnya atau fisiknya supaya tetap sehat dan bugar? Kemudian saya mendapatkan jawaban yang ternyata banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mendukung agar kita sebagai ciptaan Tuhan itu bertanggung jawab memelihara tubuh. Ya, berdasarkan yang pertama ini adalah berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, yaitu tentang tubuh adalah bait Roh Kudus. Demikian firman Tuhan itu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara, apa maknanya tentang dasar dari penjelasan Rasul Paulus ini adalah yang pertama, bahwa tubuh kita adalah tempat tinggal Roh Kudus, sehingga kita harus bertanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya dengan baik agar kita berpenampilan yang tangguh. Yang berikutnya adalah ini mencakup pola makan sehat, kemudian olahraga, istirahat yang cukup, dan menghindari kebiasaan yang buruk. Di antaranya kita tahu kalau pola makan sehat, olahraga itu ya olahraga apapun itu bisa menopang. Kemudian istirahat yang cukup itu terkait dengan bagaimana kita istirahat dan tidur dan menghindari kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk apa? Yang paling merugikan itu adalah kebiasaan merokok. Kita tahu semua bahwa merokok adalah mengancam kesehatan jantung dan paru. Kemudian yang kedua, dinyatakan bahwa menjaga keseimbangan tubuh dan penguasaan diri. Ini dasarnya dari surat 1 Korintus 9 ayat 27. Demikian, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya selanjutnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara, maknanya apa ini? Ini adalah Rasul Paulus menggambarkan dirinya seperti seorang atlet ya, yang mendisiplinkan tubuhnya untuk tetap dalam keadaan sehat, fit. Ya. Menjaga kesehatan fisik dan rohani memerlukan penguasaan diri dalam makanan, olahraga, dan kebiasaan hidup. Ya, jadi kebiasaan hidup kita harus tetap menjaga supaya kita mendapatkan kesehatan, istirahat, tidur, dan sebagainya. Kemudian bagian yang ketiga adalah menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Ya, ini dasarnya dari surat 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.
Apa maknanya? Maknanya adalah Tuhan menghendaki kita sehat secara fisik, mental, dan rohani. Kemudian doa ini menunjukkan bahwa kesehatan jasmani adalah bagian dari berkat Tuhan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang makan dan minum dengan bijak. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita tidak bisa makan, minum, atau melakukan sesuatu orang Jawa bilang menurut sak karpe dewe atau semaunya sendiri. Ini maknanya apa? Maknanya adalah apa yang kita konsumsi harus baik bagi tubuh. Sehingga yang tidak baik ya kita hindari. Dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jangan sampai kita makan sesuatu tetapi malah nama Tuhan dinista. Ya. Yang berikutnya maknanya adalah menghindari pola makan yang buruk atau berlebihan. Ya, adalah bagian dari hidup yang bertanggung jawab. Jadi kita tetap makan secukupnya seperti yang di atas tadi saya sudah sebutkan. Yang kelima adalah menjaga istirahat dan pemulihan itu penting. Ya, ini dasarnya adalah dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 9-10. Demikian, 6 hari lamanya engkau dan maksudnya 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Apa maknanya ini? Tuhan menetapkan waktu untuk istirahat karena tubuh kita butuh pemulihan. Kemudian keseimbangan antara bekerja, istirahat, dan ibadah itu penting sekali bagi tubuh kita. Ya, dapat kita simpulkan bahwa ada 5 yang penting, yaitu dalam kitab suci kaitannya dengan kesehatan kita perlu menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus. Yang kedua adalah melatih tubuh dengan disiplin dan penguasaan diri. Yang ketiga, menjalani pola hidup sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian makan dan minum dengan bijak. Dan yang berikutnya adalah memberikan waktu istirahat yang cukup agar tubuh kita kembali mendapatkan tenaga yang baik. Jadi merawat tubuh bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga bentuk ketaatan dan ibadah kepada Tuhan. Demikian saudara yang bisa saya sampaikan, saya share untuk kita semua. Jadi antara kesehatan, olahraga, dan perintah Tuhan di dalam kitab suci. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Dadah.